وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan riwayat hidup seorang Raja bin Duit. Namanya Raja bin Duit. Ini akan saya uraikan nanti ya. Di zaman dahulu ada seorang penguasa yang kaya raya, yaitu Raja bin Duit atau namanya Malik bin Dinar. Ini namanya Malik bin Dinar, artinya Raja bin Duit. Kalau orang dari raja itu jadi pejabat itu jarang miskin, jadi kaya semua Pak. Jadi bagaimana ceritanya begini. Pada satu saat beliau akan mengadakan syukuran. Mengadakan syukuran itu Malik bin Dinar ini mengundang seluruh pejabat-pejabat yang punya kedudukan. Nah, ini mulai yang kecil sampai yang besar diundang untuk menghadiri acara syukuran dia karena dia sudah diangkat menjadi raja. Jadi syukuran atas terpilihnya beliau menjadi raja. Memang sekarang kalau cara itu Bapak sejak dulu sampai sekarang masih berlaku itu. Orang-orang seperti itu jadi mengadakan acara syukuran. Maka dibuatlah undangan seluruh penguasa dan pengusaha. Penguasa mulai yang kecil sampai yang besar itu, yang kaya juga diundang. Yang miskin-miskin tidak diundang Pak. Jangan diharap kalau yang miskin-miskin diundang. Seperti kita-kita ini lah katakan jarang diundang. Nah miskin-miskin nih. Yang diundang itu yang punya jabatan, punya kedudukan aja. Punya harta kekayaan. Pada acara tersebut yang dibolehkan masuk adalah orang-orang yang telah mendapat undangan saja. Yang masuk itu adalah orang yang dapat undangan. Kalau Bapak nanti pergi ke sana, jadi masuk. Nih undangan Pak, silakan masuk. Kalau tidak ada undangan tidak boleh masuk. Begitulah kira-kira diatur. Acara dijaga ketat. Yang tidak mendapat undangan tidak boleh masuk. Jadi yang diundang itu hanya yang dapat undangan aja. Kalau tak dapat undangan tak bisa, tak boleh. Begitulah diatur, dijaga oleh security. Dan acara tersebut sangat meriah. Meriah bukan main. Mulai besar-besaran ada band segalanya, band itu, band ini diundang besar-besaran. Setelah berjalan dengan meriahnya, setelah acara berjalan sudah dimulai, acara berjalan dengan meriah, apa yang akan terjadi? Datanglah orang tua yang sangat miskin. Jadi kebetulan orang tua ini datang Pak. Akan melihat acara ini, yaitu orang tua yang miskin. Kalau miskin ini jelas susah Pak. Kalau yang miskin itu jelas susah. Celananya koyak-koyak, baju buruk-buruk ini pakai kira-kira begitulah. Ia berpakaian compang-camping. Ia masuk ke dalam lalu sampai masuk ke dalam pagar, lalu oleh petugas dilarang masuk. Bapak tidak boleh masuk Pak ya. Maaf aja Bapak tidak boleh masuk. Jadi Bapak-bapak kalau ada nanti acara-acara, kalau tidak ada undangan jangan masuk. Kalau masuk nanti kalau dikeluarkan orang. Ini zaman dulu nih. Zaman sekarang mungkin berlaku juga Pak ya. Jadi undangan dibawa ini. Ini yang besar-besar aja Pak yang diundang nih kan. Sedangkan dia tidak ada undangan. Sedangkan saya tidak punya undangan. Orang miskin. Tidak bisa masuk Pak, karena tidak ada undangan. Ada peraturan, tidak bisa kalau tidak ada undangan. Bagaimanapun dia berusaha, minta tolong supaya saya diberilah kesempatan nak ya. Saya ingin betul berjumpa dengan raja ini. Sebentar aja, tidak lama. Katakan kira-kira 5 menit yang lama itu. Itu atau semenit 2 menit aja. Ada yang akan saya sampaikan. Tapi karena dia tidak ada undangan, tidak bisa bagaimanapun usahanya minta, tidak bisa. Lalu oleh
petugas dia dibentak dan dimarahi. Bapak ini macam tak tahu pula akal, tak tahu. Ini ada undangan Pak, awak tak ada undang orang miskin, ini dimarah-marah habis-habisan. Dia menyadari juga bahwa dia itu orang miskin Pak. Dan dicaci maki. Nah, dicaci maki awak orang miskin tak tahu malu. Masa masuk nih. Kita tengok orang di dalam tuh, punya jabatan, punya label semua. Nah, ini orang mulia semua. Coba tengok mobil, coba tengok datang banyak. Bapak apa berjalan kaki pun payah. Susah, begitulah kira-kiranya. Akhirnya ia bermohon, andai kata saya tidak bisa masuk, apakah tetap ya tidak boleh masuk? Tak apalah. Tetapi tolong sampaikan pesan saya kepada beliau. Kalau saya tidak boleh masuk, tidak apa-apalah. Memang peraturan anak-anak, katanya saya terimalah dengan senang hati. Cuman tolong sampaikan pesan saya sedikit aja kepada raja. Itu aja, sampaikan pesan saya. Tolong sampaikan aja. Jadi kata anak-anak ini, penjaganya siap Pak, siap kami sampaikan. Asal Bapak tidak masuk. Apa pesannya apa? Yaitu pesan saya ini aja, sampaikan kepada raja. Inilah pekerjaan terlarang tetapi tidak bisa dilarang. Itu aja. Inilah pekerjaan acara yang terlarang tetapi tidak bisa dilarang. Itu cuma itu. Inilah acara ya yang terlarang tetapi tidak bisa dilarang. Itu aja. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekarang ini aja Bapak, tidak usah jauh-jauh. Kalau ada bapak-bapak acara pengantinan, saya sudah banyak mengecek, mencoba-coba Pak melihat. Kalau pengantinan ini Pak yang diundang itu orang besar-besar pada umumnya Pak. Orang miskin tidak diundang. Itu kita lihat nanti bapak-bapak dan saudara-saudara. Kalau ada pengantinan baik di gedung maupun di mana. Itu ada orang jual gelembungan, jual macam-macam mainan. Betul Pak ya? Di sana nanti dia punya konten katanya. Ada orang-orang nyuruhnya masuk makan Pak. Ada orang-orang yang panitia-panitia nyuruh. Ayo Pak makan. Ada masuk nyuruh. Ada. Tak ada Pak. Apa artinya saya gini konten? Apa artinya? Saya lapar. Tapi tidak ada yang nyuruh Pak. Makanya dikatakan oleh Rasul, u'tul ajira qabla ayajiba ruku'ah. Bi'su ta'amul walimah. Yud'a ilaihil aghniya wa yutraku fihil fuqara. Seburuk-buruk makanan, sejelek-jelek makanan adalah makan orang pengantinan. Ini Pak. Sejelek-jelek makanan, seburuk-buruk makanan adalah makan orang pengantinan. Kenapa? Yud'a ilaihil aghniya. Diundang orang kaya-kaya. Pejabat-pejabat walaupun dia tidak Islam Pak. Kalau dia orang kaya undang terus Pak. Ya. Wa yutraku fihil fuqara wal masakin, dan ditinggalkan yang fakir miskin tidak diundang Pak, tidak diberitahu. Jadi yang miskin itu tahu dirilah Pak ya. Kalau kita mau makan bawa nasi aja lah. Bilang aja dengan orang yang tukang jual-jual apa itu gelembungan-gelembungan, kalau mau nanti makan bawa nasi aja di rumah. Pak di situ tidak ada disuruh orang Pak. Inilah makan yang paling buruk Pak. Coba dia disuruh sebentar masuk makan, berapalah makan dia. Bersyukur dia kepada Tuhan, tapi disarang Pak. Nah inilah bapak-bapak dan saudara-saudara. Inilah pekerjaan terlarang tapi tidak bisa dilarang. Setelah itu ia mengucapkan terima kasih dan ia pun pergi. Kalaulah anak-anak saya mau menyampaikan ini kepada baginda, saya ucapkan terima kasih dan saya mau pulang. Selesai dia pulang Pak. Pulanglah dia. Setelah itu ia mengucapkan terima kasih dan ia pun pulang. Setelah selesai acara, habis acara jam 11 malam, kira-kira begitulah acara selesai. Yaitu Malik bin Dinar pun pulang dan ia pun istirahat di rumahnya. Duduk di kursi, putar ini sana, putar sini, acara pun selesai Pak. Maka pada waktu itu datanglah petugas-petugas yang security, yang satpol pp yang tadi yang di luar jaga tadi melapor. Apa yang dilaporkannya? Bahwa acara berjalan dengan baik dan tidak ada kejadian apa-apa. Acara Pak jalan baik, bagus, tidak ada apa-apa, bagus. Nah kata raja, bagus kau. Tapi apa cuma ya ada satu tadi Pak orang yang datang, yang miskin, orang tua datang, yang miskin tadi datang. Jadi siapa kata raja?
Tak tahu kami. Cuma orang tua itu datang. Apa maksud datang kemari? Mau masuk untuk bertemu dengan tuanku. Jadi tujuannya masuk itu cuma ingin bertemu aja dengan tuanku. Itu aja. Lalu, dan kami marahi. Beliau kami bentak. Dan beliau pun tak bolehkan masuk. Akhirnya beliau pun pulang. Jadi karena dia tidak bisa masuk, kena pakaian kotor, buruk, jelek dan sebagainya, orang miskin, kena tidak diundang dan sebagainya, dia pun sadar diri, dia pulang, Pak. Ia bermohon untuk menemui tuanku, tetapi kami tidak membolehkan karena tidak ada dapat masuk. Akhirnya dia pun menitipkan pesan. Karena dia tidak bisa masuk, kami larang. Akhirnya dia menitipkan pesan. Pesan disampaikan kepada tuanku. Apa pesannya? Yaitu inilah acara yang terlarang tetapi tidak bisa dilarang. Itu aja cuma pesannya. Raja ini pun merasa, waduh hebat juga pesan orang tuanya. Coba cari. Nah, diperintahkan seluruh security cari orang tua tuh, bawa kemari. Ya, akhirnya pergilah semua, Pak, mencari, yaitu orang tua yang menyampaikan hajatnya tadi. Sampai lama mencari, satu pun tak dapat. Tak dijumpa. Akhirnya mereka melapor kepada sang raja bahwa orang itu tidak ada, Pak. Benar kami mencari, berusaha, tapi dia tidak ada lagi. Akhirnya Malik bin Dinar menyuruh petugas itu mencari sampai dapat. Setelah cari kemana-mana, dia tidak dapat ketemu. Akhirnya semua petugas pulang dan melaporkan kembali bahwa orang itu tidak ketemu, tidak ada ketemu kami. Sudah kami berusaha di mana lorong, di mana gang kami masuk, cari-cari tidak ada satupun. Kami bukan satu orang cari, Pak, berpuluh-puluh orang mencari tapi tidak jumpa. Akhirnya Malik bin Dinar menyuruh petugas itu pulang. Kalau tak jumpa pulang aja lah, kalian capek, silakan pulang. Akhirnya petugas itu pulang semua, Pak. Dan Malik bin Dinar pun mau istirahat. Karena capek, dia mau istirahat. Dan akhirnya ia pun tertidur. Tertidur Malik bin Dinar ini, bapak-bapak dan saudara. Di saat dia itulah, ia tertidur, ia bermimpi. Nah ini, Malik bin Dinar ini bermimpi, apa mimpinya? Bahwa ia rasanya dilemparkan masuk ke dalam neraka. Jadi Malik bin Dinar ini dilemparkan masuk ke dalam neraka. Bukan disorong, Pak. Dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ini perasaannya, Pak, dalam tidur ini. Lalu dilemparkan sampai ia pun terbangun. Yaitu Malik bin Dinar bangun dan di saat itu dia merasakan bahwa dia ini dilemparkan belum begitu sampai ke neraka, Pak. Dia terbangun. Begitu dilemparkan belum lagi sampai dia terbangun. Apa yang dirasakan oleh Malik bin Dinar? Yang dirasakan oleh Malik bin Dinar adalah badan ini terbakar, Pak. Panas bukan main. Semuanya, Pak, panas badan. Macam kena api badannya. Malik bin Dinar ini berpikir ini, apa yang saya terjadi sampai begini? Apa masalahnya ini? Lalu bapak-bapak Malik bin Dinar berpikir, inilah mungkin jabatan saya, inilah mungkin yang membawa kecelakaan kepada saya. Karena jabatan ini saya mengatur orang tidak bisa masuk ini. Nah saya pakai, saya makan bukan duit pribadi saya, ini adalah duit negara yang saya pakai, Pak. Nah, ini duit anak-anak buat masyarakat. Ini duit masyarakat yang saya pakai untuk kepentingan pribadi saya. Ini, jadi jabatan saya rupanya kata Malik bin Dinar, jabatan saya dan kekayaan saya tidak bisa menjamin saya daripada api neraka. Dengan kekayaan dan jabatan inilah saya masuk ke dalam neraka. Ini, Pak. Jadi ingat-ingat kita kalau punya jabatan nih, Pak, ya. Jadi bukan masuk surga nih. Jabatan itu jamin masuk neraka, Pak. Kenapa? Karena duit yang banyak, duit masyarakat, Pak. Duit rakyat itu. Harus tanggung jawab kita berikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Tapi kadang-kadang kebanyakan kita banyak mendengar, Pak, berita-berita dari TV dan sebagainya. Dari YouTube juga ada, Pak, bermacam-macam orang-orang menghantup duit-duit rakyat, Pak. Ada yang menumpukkan duit sampai triliunan, Pak. Mati kekenyangan dia, Pak, sedangkan rakyat mati kelaparan, Pak.
Apakah dia tidak bertanggung jawab nanti di hari akhirat nanti? Di sana nanti ada wa ahkamul hakimin, yaitu hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil, Pak, nanti yang akan menghakim kita. Tidak bisa disogok, Pak. Kalau sekarang ini, Pak, kalau kita berurusan nih, duit masuk amplop, selesailah, Pak. Pokoknya beres lah. Tapi kalau di akhirat bagaimanapun tidak bisa, Pak. Tidak bisa disogok-sogok. Apa yang kita perbuat itulah yang akan diterima. Kalau baik yang kita berbuat, baiklah yang akan diterima. Kalau kejahatan yang kita perbuat sekecil apapun, kejahatan kita itu pasti akan diterima balaknya, Pak. Akhirnya Malik bin Dinar merasa, Pak, bahwa harta saya yang menimpuk, yang belum bertimbun ini, Pak, rumah sekian biji, kantor kebun sekian biji, pokoknya sebanyak-banyak saya punya harta kekayaan, jabatan saya ini. Tapi dengan kekayaan ini, harta yang menumpuk tidak bisa menjamin saya masuk neraka, Pak. Tidak bisa menjamin. Pokok dengan kekayaan inilah saya masuk neraka. Jadi oleh karena itu kita berpikir-pikir juga lah, Pak. Kalau mau jadi nanti diangkat. Ada usaha nang rendah aja. Sedangkan jadi kepimpinan dari rumah tangga aja, Pak. Pimpin rumah tangga aja bertanggung jawab kepada Allah. Ku ampusakum, kata Allah, wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu, anak-anakmu daripada api neraka. Kita sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab dengan anak. Jangan dibiarkan anak geluyuran. Malam-malam kemana-mana, anak perempuan siapa yang bawa, tidak tahu kita. Pergi kemana dia. Dia dengan kawannya, bukan kawannya, Pak. Lawannya dibawanya, Pak. Kemana? Itu orang tua punya tanggung jawab, Pak. Kita sebagai orang tua kalau punya anak, nikahkan aja, Pak. Wa iza balagha fal yujawwijhu. Ain balagha lam yujawwijhu fa asaba isman fa innama ismuhu ala abi. Kalau anak kamu udah dewasa, lah besar, lah pandai nak belaki, yang ini nak babini sudah, fal yujawwijhu, nikahkan. Jangan dipilih dengan harta kekayaannya, Pak. Jangan kita memilih dengan harta kekayaannya, Pak. Itu tidak menjamin kekayaannya, Pak. Fal yujawwijhu, nikahkan. Kalau kita masih menilai anak yang datang ini tidak punya duit dan sebagainya, kita pilih. Anak ini hangkai. Dia, Pak, putus asa, dia tidak lagi orang mana, Pak. Pak sabah isman, maka dia berbuat jahat, Pak. Berzinah dia dengan laki-laki. Pak innama ismuhu ala abi, dosa ditanggung oleh bapaknya. Ini tanggung jawab orang tua. Jadi kita itu sebagai orang tua, Pak, kalau anak kita sudah sampai emas saja, kita carikan jodohnya. Ini, ayo kamu, aku nikahkan ini. Jangan biarkan dia membantai, Pak. Jangan dia mau tak mau. Kita yang bertanggung jawab, nikahkan dia, Pak. Kalau dia dapat anak nanti anak halal, Pak. Tapi kalau dapat anak di bawah kolong, anak apa jadi? Anak jinah, Pak. Nah, ini kebanyakan sekarang merajalela lah anak-anak seperti ini sekarang, Pak. Kenapa? Karena orang tuanya kurang perhatian. Ini nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah sampai ku ampusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ini tanggung jawab kita. Jadi kalau kita ada orang melamar, Pak, anak kita, jangan pilih-pilih betul. Ya miskin. Masalah harta itu bukan urusan kita, Pak. Urusan Allah itu urusan Allah. Banyak orang miskin sama miskin, Pak. Tapi setelah tua dia, Pak, hidupnya nyaman, enak hidup. Ada yang kaya, Pak, yang ambil. Baru sekali jalan dia sudah miskin, Pak. Diceraikan oleh lakinya. Coba bayangkan. Jadi jaminan itu bukan kita punya tanggung jawab. Allah punya tanggung jawab. Jadi kalau ada anak-anak kita mau itu, nikahkan aja, Pak. Lalu bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Oleh karena itulah Malik bin Dinar berpikir, harta saya tidak bisa menjamin saya di hari akhirat. Jabatan saya tidak bisa. Dengan harta dan jabatan inilah saya masuk ke dalam neraka. Kalau begitu, Malik bin Dinar pada satu saat dia kumpulkan seluruh pejabat dari eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. 6 pegawai, Pak, ada nama eselon. Kumpulkan. Waktu itu Malik bin Dinar berpidato. Saudara-saudara saya sekalian, pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa mulai hari ini saya akan menyerahkan jabatan saya rumah segala saya serahkan, saya tidak punya apa-apa lagi. Kenapa? Karena saya akan mencari ilmu pengetahuan yang inilah mungkin akan bisa menyelamatkan saya.
Kalau yang jabatan dan kedudukan ini tidak bisa menyelamatkan saya. Nih, badan saya ini bengkak-bengkak nih, panas Pak. Akhirnya Malik bin Dinar tinggalkannya Pak. Tinggalkannya seluruh kekayaannya, jabatan dia tinggalkan. Dia berdasarkan ayat Quran surah Al-Mu'minun ayat 10. Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Tuhanku, panjangkan umur saya. Itu doanya Pak. Kalau kau panjangkan umur saya sedikit, saya akan wakafkan, infakkan seluruh harta saya. Saya akan berada di masjid siang malam pagi sore, di masjid aja saya. Saya tidak mikirkan makan minum dan tidak mikirin harta lagi. Saya akan beramal seamal-amal amalan salehnya. Wa ampiku, saya niptahkan harta saya habis sebilah jarum, tidak lagi saya diam di masjid. Min qabli ayat. Saya akan menjadi orang yang saleh. Saya akan jadi orang saleh ini. Harta saya habiskan, saya wakafkan semuanya. Saya tidak punya apa-apa lagi, kosong, tidak punya apa-apa lagi. Saya diam di masjid aja. Kenapa? Saya sadar bahwa jabatan dan kedudukan tidak punya dan harta tidak menyelamatkan saya daripada di akhirat. Jadi kalau kita berpikir Pak, kehidupan kita yang abadi itu hidup di akhirat Pak. Kalau di dunia ini kehidupan kita nih 60-70 tahun game sudah. Tidak ada lagi Pak, meninggal sudah. Berapa lama kita? Rumah yang kita bikin semua kita tinggalkan. Tak ada. Tapi kalau kita nanti di hari akhir abadan, selama-lamanya, tidak ada batasnya sampai tahun berapa tidak ada. Selama-lamanya kita berada di dalam surga Pak. Kenapa? Karena kita beramal, beribadah dengan amal yang baik, bapak-bapak dan saudara. Maka amal ibadah yang baik inilah bapak-bapak yang menolong kita. Makanya kita orang yang tidak punya duit, orang yang miskin bapak-bapak, mungkin dia pada hari akhirat nanti dia beruntung Pak. Karena dia tidak banyak masalah, tidak banyak persoalan Pak. Kalau yang kaya ini Pak, yang sugih ini, yang punya jabatan banyak dipertanyakan. Bagaimana dia memegang amanah? Laksanakan atau tidak? Kalau dia tidak melaksanakan dengan baik, hukuman Allah yang akan diterima. Akhirnya singkat cerita Pak, Malik bin Dinar pergi Pak, masuk hutan keluar hutan. Begitulah kira-kira, pergi mencari kemana-mana, di mana dengar ada orang alim, dia akan menuntut ilmu. Akhirnya bapak-bapak, bertemulah dia dengan seorang alim besar. Di sanalah dia belajar Pak. Paculkan baju jabatan, paculkan baju kedudukan, harta semua dia tinggalkan. Dia berduduk berhadapan dengan guru, itu belajar tentang agama. Karena agama inilah Pak, agama yang menyelamatkan. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Selain daripada agama Islam tidak diterima oleh Allah. Coba bayangkan. Ini beruntung Pak kita yang beragama Islam nih. Beruntung kita. Karena agama kita yang kita peluk sekarang nih Pak, yaitu agama yang diterima oleh Allah. Namanya aswaja Pak. Agama kita ini aswaja. Ahli sunnah wal jamaah Pak. Aswaja itu artinya ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita ini Pak ahli sunnah wal jamaah. Nah, inilah nanti kita ini Pak yang diterima oleh Allah. Agama Islam itu belum juga Islam itu semua terima Pak. Banyak juga Islam tapi acaranya lain Pak. Jadi kalau kita yang ahli sunnah wal jamaah, insya Allah kita diterima oleh Allah. Nah inilah Bapak, biarpun kita tidak membawa harta apa-apa Pak, tidak ada sebilah jarum pun yang kita bawa, tapi karena kita ini bapak-bapak dan saudara-saudara, kita beramal beribadah kepada Allah, akhirnya kita diberikan tempat yang layak di sisinya. Tapi kalau selama hidup kita punya kekayaan kita tumpukkan Pak, sampai kita meninggal tidak ada apa yang kita bawa Pak. Makanya kita waktu lahir Pak, kita tidak bawa apa-apa Pak. Coba tengok orang lahir dia tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa dia Pak. Kosong. Selembar benang dia tidak bawa kain Pak. Dia meninggal begitu pula Pak. Tidak bawa apa-apa Pak. Cuma hanya 3 kabung kain putih aja cuma dibawanya. Mana kebun kau? Mana harta kau? Mana mobil kau? Mana ruko kau? Semua tinggalkan untuk ahli waris Pak. Jadi kita berpikirlah sekarang. Jangan kita mikirkan harta aja Pak. Harta ini la yanfa'u malu wala banun. Tidak ada manfaatnya Pak harta itu. Tidak ada manfaatnya harta itu. Harta itu menjadi siksa. Terkecuali
harta itu kita infakkan, kita wakafkan. Inilah yang akan menyelamatkan kita, Bapak. Akhirnya setelah belajar, jadilah Malik bin Dinar orang alim, Pak. Di sana dia membuka satu pondok pesantren, dia mengajarkan murid-muridnya. Di saat dia menyampaikan pada murid-murid, wahai anak-anakku sayang, amalkan beberapa nasihat dari Bapak. Karena Bapak ini sudah mengalami ada cobaan. Pertama, jangan diabaikan apa-apa yang diperdukan Allah. Yang diperdukan Allah jangan diabaikan. Ini wajib salat subuh nih, Pak. Salat yang paling mahal ini salat subuh nih lah, Pak. Satu-satunya salat yang paling 5 waktu, yang paling mahal nilainya adalah sembahyang subuh, Pak. Bayangkan Bapak sembahyang sunat sebelum subuh nih, Pak. 2 rakaat sebelum subuh Bapak sembahyang. Nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Coba bayangkan, Pak. Kalau yang lain, Pak, yang 4 waktu tak ada. Kita sembahyang Allah saja sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Ini nilainya, Pak, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Coba bayangkan berapa besar dunia isi ini, Pak. Lebih bagus yang 2 rakaat. Ini yang sunatnya, Pak, belum yang wajibnya lagi. Jadi kalau kita tidak mau melakukan salat subuh ini, Pak, rugi kita. Makanya subuh ini paling berat, Pak, paling berat. Banyak orang tidak mau, Pak, sanggup. Sembahyang paling singkat, Pak. Yang lain tidak ada yang 2 rakaat, cuma subuh yang 2 rakaat. Di sana ada diucapkan oleh Bilal, yaitu apa? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih bagus daripada tidur. Tapi orang kadang-kadang tidak mau tahu dia tidur juga, Pak. Udah diberi nasihat, sudah. Untuk siapa? Untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Mau beramalkah kita, mau tidak kata itu urusan kita. Tapi kita berpikir terima kasihlah kepada orang yang memberikan nasihat ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik, Bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan. Yang kedua, jangan menyakiti makhluk Allah. Makhluk Allah ini baik makhluk bagaimana, Pak? Tak boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang kencing, Pak, di lubang tanah. Ini kita ada lubang tanah, tidak ada WC, Pak. Kita kencing di lubang tanah itu, Pak. Itu dilarang, jangan tuh, jangan. Kenapa? Karena ada binatang di dalam tubuh, binatangnya kecil-kecil, Pak. Mungkin mati dia kena kencing kita nanti. Kalau kita mau buang air, carilah tempat yang baik. Jangan di lubang tanah itu dulu. Karena ada makhluk Allah itu di dalamnya, Pak. Jaga ini, contoh mana kecil. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ikutilah, contohilah Rasul itu. Karena Rasul itu memberikan contoh yang terbaik untuk kamu. Untuk dunia dan akhirat. Nah ini Rasul, Pak. Di lubang tanah aja, Pak. Untuk menyembelih binatang makanan, Pak, juga. Kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tambah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tidak membaca, Pak, tidak apa-apa, Pak. Itu sama menyembelih seperti tidak boleh dimakan, Pak. Nah, ini mungkin tugas-tugas dari MOI ini, Pak. Itu memberikan petunjuk kepada orang tukang penyembelih ayam, penyembelih lembu, dan sebagainya. Ini harus ditunjukkan nih, Pak. Sembelih itu betul-betul lah. Ini kadang-kadang sudah sembelih lempar, Pak. Itu bukan mati disembelih itu, Pak. Kalau masuk lempar sembelih, masuk karung. Nih, masuk. Itu bukan mati sembelih, nah mati tertindih dia, Pak. Ada juga orang nyembelih lembu, Pak, atau kambing, masuk ke dalam sumur, biarkan aja. Itu bukan mati kena sembelih, mati kena air, Pak. Boleh dimakan. Nah inilah Bapak-bapak dan saudara-saudara, perlunya kita adanya namanya majelis ulama yang akan memberikan petunjuk kepada pengusaha-pengusaha penyembelih ayam, ya, penyembelih-penyembelih lainnya, yaitu untuk menyembelih secara agama, Pak. Contoh yang kedua, Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada orang berjual rusa, Pak. Saya, Pak, terus terang maulah beli rusa itu, tapi berpikir juga saya, Pak. Rusa yang dibelikan itu kepala yang taruh, Pak. Ini kita pertanyakan nih, tapi kalau kita tanya dia tak menjawab yang betul, Pak. Ini mati disembelih atau mati kena tembak nih? Kadang-kadang dia tembak, Pak. Udah tembak itu dia lari Musa, kejar nih, kejar. Mencari darahnya, mana darahnya. Akhirnya sampai jam 7 siang dapat Musa sudah mati, Pak. Nah, ada mati ini disembelih, Pak. Dia Pak. Digerek ini. Dibawa ke tembilahan. Ini laku dijual, Pak.
Ini kita mesti beli makan barang-barang ini tidak dimati sembelih Pak. Atau dia kena jerat Pak. Kena jerat dia, mati dia sudah. Ada sembelih nih, bawa ke tempat yang laku aja Pak. Nah ini makanya berpikir-pikir, kalau bisa kita tanya dulu. Bersembelih atau tidak? Kalau berani, kalau tak berani usah. Bikin masalah nanti berkelahi kita nanya itu. Saya beli, biar aja lah. Nah, inilah bapak-bapak dan saudara. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Beribadah juga tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau siang malam kita di masjid aja Pak, tidak ada balik-balik. Mana abah kau tadi nak? Tidak ada balik-balik. Mulai pagi subuh tadi sampai sore tidak balik-balik. Hari-hari kayak itu. Ini anak nak makan nih. Ini bini nak makan nih. Apa nak dibeli Pak? Suruh minta ngemes bini kita. Tak bisa Pak, tanggung jawab kita. Jadi kalau beramal beribadah boleh. Tapi ingat tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Cari duitnya ada nih. Kalau kita nak ke masjid tinggalkan duit 500.000. Nih nak 500 belanja hari ini. Besok 500.000 lagi. Apa kata anak nih abah kami nih. 500.000 ninggal duit. Nih, duit pensiunnya nih. Nih. Haji pensiun kan besar kan. Ini besar kan. Nih. Ini bapak-bapak dan saudara. Nah inilah tanggung jawab kita bapak dan saudara-saudara. Maka kita sebagai kepala keluarga Pak bertanggung jawab, jangan kita biarkan anak kita. Kalau dia memang sudah sampai masanya Pak, tolong carikan jodoh. Jangan bertahan Pak dengan jujuran. Jujuran itu tidak masuk hukum Pak. Tidak masuk hukum itu. Hukum tidak ada mengatur jujuran. Cuma dijujurkan dia atau itu apa? Mahar cuma. Maharnya berapa? 10.000 kah? 5.000 kah? Sebentuk cincin besi kah? Barang aja. Yang penting ada maharnya ini Pak. Jangan namanya 30 juta jujuran maharnya. Ini jujuran sampai 50 juta di mana? Orang mencari duit 50 juta Pak. Apalagi kami yang pensiun nih Pak. Yang pensiun ini berapalah? Berapalah sebulan dapat? Bagaimana mencari duit sampai 50 juta? Nah, oleh karena itu nanti anak kita nih lamar Tuhan ada lagi Pak. Yang rugi siapa? Kita juga. Anak orang dapat cucu dijawab mana? Anak ada dalam lakinya. Apa? Karena bertahan dengan jujuran. Orang tidak mampu Pak. Oleh karena itu kita berpikir Pak. Sekarang mahal Pak. Bawang perainya beli Pak sekarang. Coba Bapak tak percaya. Pergilah ke pasar. Coba tanya bawang perai itu. Beli Pak. Kalau tak beli tak dapat. Itu bawang perai Pak. Nang perai tak dapat. Apalagi tidak perai. Kalau Bapak tak percaya cobalah nanti pulang nih. Pergilah ke pasar sayur Pak. Ambil. Bawang perai ini berapa nih? Saya minta ibu balik. Katanya. Apa maling punya aku? Maling Bapak dibilangnya. Katanya bawang perai. Bukan perai ini. Tidak bayar. Cuma namanya aja Pak. Ya oleh karena itulah bapak-bapak dan saudara-saudara. Kalau kita punya anak jangan pilih-milih lah. Yang penting anak itu beragama. Calon suaminya itu orang taat beramal beribadah. Beruntunglah. Dia tidak punya apa-apa Pak. Tapi kalau dia taat ke masjid, terimalah dia. Dan jujuran jangan dipermasalahkan betul. Yang penting ada sudahlah. Kalau ada, kalau tidak ada apa ada aja Pak. Kita nikahkan anak kita. Yang penting dia berkumpul laki-laki dengan perempuan itu. Kalau dia ini Pak ada dua nih Pak pejabat yang Departemen Agama nih. Yang satu nih menghalalkan yang haram. Yang satu nih mengharamkan yang halal Pak. Ini dua pejabat di Departemen Agama Pak. Yang satu pejabat menghalalkan yang haram, yang satu mengharamkan yang halal. Siapa dia? Pertama yang menghalalkan yang haram itu adalah kuah Pak. Yang haram itu dihalalkan. Yang ini bukan istri saya nih, tapi dengan akad nikah saya terimalah nikahnya si Polana binti Polan dengan mas kawinnya seperangkat arsalan, halal lah saya Pak bergaul dengan dia. Nih, yang mengharamkan siapa? Pengadilan Pak. Udah dibantai di pengadilan, diberikan kamu udah jatuh, talak. Kita tidak bisa lagi Pak bergaul. Walaupun ini bini saya tidak bisa lagi. Nah inilah bapak-bapak dan saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang sampai ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri pribadi saya. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam.
wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.